Selamat datang di acara Jelajah Kuliner, acaranya Maria Sukamto. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para JK lovers, para Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. Setujukah teman-teman kalau makanan juga bisa jadi bahasa luka dan cara mencintai diri? Hari ini saya tidak mengajak para Jakers melaku-melaku ke pasar malam. Di luar sering hujan yang tak kunjung reda, maka saya mengajak Anda ke rumah teman yang bernama Weni. Dia hidup sendirian di sebuah rumah bertingkat 2 di pinggiran kota dekat dengan daerah rumah saya. Tetapi kami berbeda distrik. Entah kenapa malam ini ingin bertamu ke rumahnya. Nah, teman-teman, siap-siap kita dibuat surprise oleh Weni dengan kuliner-kulinernya yang sering aneh-aneh. Dari halaman rumah yang mungil dan unik milik Weni, saya melihat ia sedang duduk di meja besar di dapurnya yang memang tersambung dengan ruang tamu dengan jendela kaca besar. Istilah meja itu adalah island. Dan kebetulan malam ini ia sepertinya lupa menutup jendela dengan gorden, sehingga orang yang lalu lalang pasti bisa melihat apa yang sedang ia lakukan di dalam rumah. Tampaknya malam ini dia sedang masak mie. Malam ini Weni masak mie untuk 1 orang. Saya mampir ke rumah temanku malam ini. Begitu saya buka pintu, aroma mie instan langsung menyapa. Tapi ada yang aneh. Dia masak hanya untuk 1 orang saja. Di atas mie-nya, dia letakkan 2 lembar keju, dibiarkan meleleh pelan. Seperti dia sedang menunggu sesuatu atau menantikan seseorang. Dia sempat melihat ponselnya. Ada pesan masuk. Lalu dia tersenyum kecil dan berkata kepadaku. Katanya dia datang agak telat. Kami ngobrol sebentar lagi. Tapi lama-lama suasana jadi sepi. Si Weni makan mie itu sendirian, padahal kejunya sudah mengeras, kuahnya sudah mendingin. Dan dia cuma duduk terus tanpa banyak kata. Seperti orang yang sudah tahu bahwa orang yang dinanti-nantikan tadi itu tidak akan datang lagi. Saya sendiri karena sudah sering bertamu ke rumahnya, maka saya masak sendirian mie instan buat saya sendiri yang masih banyak tersusun di rak meja dapurnya. Saya pilih mie instan yang sama dengannya, yaitu mie instan Korea yang pedas, begitu kata pendengar. Malam ini adalah malam mie instan rasa pedas. Pedas di hati dan pedas di mulut dan perut. Entah kenapa, saya jadi kepedasan padahal biasanya mie instan rasa pedas ini sama sekali tidak pedas bagiku. Mungkin tertular suasana sedih di malam ini. Beberapa hari berikutnya saya berkunjung lagi ke rumah Weni. Mencoba untuk menghiburnya agar tidak merasa terlalu kesepian tanpa kehadiran si dia yang selalu membatalkan janji untuk datang bersantap malam. Dan juga untuk memberikan kado hadiah ulang tahun Weni yang jatuh pada hari ini. Saya membawakan bumbu racikan dapur Maria yang selalu ia dambakan. Setiap habis, ia selalu menciptakan banyak kesempatan agar saya menghadiahinya bumbu spesial saya ini lagi. Malam ini saya beri tema sebagai
ulang tahunnya tanpa siapa-siapa. Ya, tentu saja siapa-siapa di sini bukan saya, tetapi seseorang yang tidak kunjung datang itu. Waktu saya datang ke rumahnya sore menjelang malam itu, meja dapurnya penuh bahan aneh. Ada ayam goreng, ada es krim, ada roti bagel. Ini buat siapa? Saya tanya. Dia cuma nyengir dan bilang, hadiah ulang tahun buat diriku. Dia mulai menyusun burgernya sendiri. Ayamnya digoreng garing, es krimnya dipeluk oleh 2 sisi bagel, dan kombinasi yang katanya gila tapi jujur. Jadi burger ini namanya burger gila tapi jujur. Di ponselnya tidak ada pesan, hanya notifikasi sesekali dari aplikasi iklan online. Kami berdua duduk bareng di teras rumahnya yang diterangi lampu-lampu kecil. Dia gigit burger itu dan matanya berkaca-kaca. Dia bilang, dulu aku pikir yang nyakitin aku itu orang lain, tapi ternyata aku sendiri yang paling sering lupa memeluk diriku. Sambil memakan burger gila tapi jujur itu, saya termenung, menyimak dan mengintrospeksi diri saya sendiri. Apakah saya cukup mencintai diri sendiri? Tampaknya saya selalu memanjakan diri sendiri dengan menciptakan banyak kuliner enak, bersusah payah mendapatkan bahan bumbu langka hanya untuk membuat saus bumbu spesial. Saya sering memanjakan diri dengan memasak hidangan enak, yang benar-benar enak, dan bahkan teman selalu menyarankan saya untuk membuka restoran. Loh, mengapa kalau pandai membuat hidangan enak harus buka restoran? Itu sungguh suatu nuansa yang berbeda. Dan kemungkinan besar, mood nyaman berubah menjadi menakutkan jika membuat restoran dengan banyak halangan sana-sini yang tidak terduga sebelumnya. Di hari ulang tahun Weni, dia membuatkan kue untuk dirinya sendiri dan juga diri saya. Tetapi bukan kue ulang tahun, melainkan kue brownies yang direndam dalam susu dan miras manis. Jadi malam ini kami menyantap burger gila tapi jujur dengan kudapan yang berjudul brownies buat yang terlalu sering disuruh jangan lebay. Kata Weni, ini buat semua rasa yang katanya harus aku tekan. Dia ambil 1 potong brownies yang masih hangat dari oven, lalu menjatuhkannya ke gelas susu putih. Tambah lagi dengan 1 shot kecil vanilla liqueur. Lalu dia duduk diam dan menatapnya. Brownies itu pelan-pelan hancur di dalam susu. Dia bilang, katanya aku terlalu sensitif. Padahal aku cuma pengen dimengerti, bukan dikoreksi. Weni minum susu itu. Ya, saya juga ikutan minum karena ini merupakan sebuah kombinasi yang gila benar-benar. Brownies masuk ke dalam susu, lalu ada tambahan vanilla liqueur. Wow, manisnya pekat, rasa alkoholnya menggaruk tenggorokan. Tapi setelah meneguknya, Weni tersenyum. Karena malam itu tidak ada yang menyuruhnya jadi orang lain. Terima kasih telah bersama-sama saya di dapur sunyi ini. Kita belajar sesuatu hari ini, yaitu makanan juga bisa jadi bahasa luka dan cara mencintai diri. Kita jumpa lagi dalam acara Jelajah Kuliner pekan depan. Anda bisa merequest makanan apa saja yang ingin Anda realisasikan di acara ini. Sampai jumpa.